Jumpa lagi dengan Madam. Semoga kalian sehat dan bahagia. Bart Whittaker lahir pada tanggal 31 Desember 1979. Orang tuanya bernama Ken dan Patricia Whittaker. Adiknya bernama Kevin, berusia 19 tahun. Keluarga Whittaker termasuk keluarga yang terpandang di wilayah Sugar Land, Texas. Mereka juga dikenal sebagai keluarga yang ramah, sehingga banyak teman-teman dari anggota keluarga mereka berkunjung. Bart meskipun pernah menjadi anak nakal waktu SMA, tapi berhasil masuk universitas yang cukup bergengsi di Sam Houston State University, Texas. Bart memberitahu bahwa dia sudah lulus ujian akhir dan berhasil meraih gelar kehormatan di Fakultas Hukum. Kelulusan Bart tentu disambut dengan sangat bangga dan bahagia oleh keluarganya. Sebelum wisuda pada tanggal 10 Desember 2003, keluarga Whittaker merayakan kelulusan Bart dengan makan malam di restoran Pappadeaux Seafood Kitchen. Ayah Bart menghadiahnya sebuah jam tangan Rolex. Bart juga berfoto merayakan momen istimewa tersebut. Setelah puas merayakan kelulusan Bart, mereka pulang. Sampai di rumah, suasana nampak normal. Kevin dan Patricia turun dulu. Namun begitu membuka pintu, tiba-tiba dia sudah disambut oleh seorang laki-laki yang mukanya ditutup topeng dan mengarahkan senpi ke dadanya. Belum sempat Kevin menyadari apa yang terjadi, dia sudah roboh. Selanjutnya Patricia masuk. Nasibnya tidak berbeda dengan Kevin. Disambut senpi yang diarahkan ke dadanya. Beberapa detik kemudian dia roboh bersimbah cairan merah. Mendengar ada suara senpi, Ken sang ayah berlari tanpa tahu apa yang terjadi dengan istri dan anak bungsunya. Begitu masuk, dia disambut senpi dan mengenai pundaknya. Ken pun roboh. Bart, anggota keluarga terakhir yang masuk, nasibnya juga sama dengan ketiga anggota keluarganya. Disambut senpi, meski berusaha melawan, pundaknya terkena juga dan dia pun roboh. Tetangga keluarga Whittaker yang mendengar suara senpi menyalak bertubi-tubi langsung menelpon 911. Beberapa menit kemudian Bart juga menelpon 911. Walaupun dalam keadaan payah, tapi dia masih sadar. Dua orang yang menyerang mereka sudah lari melalui pintu belakang. Keempat korban segera dibawa ke rumah sakit. Beberapa hari dirawat di rumah sakit. Bart dan Ken selamat. Sayang sekali nyawa Kevin dan ibunya tidak dapat diselamatkan. Tragedi yang menimpa keluarga Bart menjadi berita yang menggegerkan seluruh wilayah Sugar Land yang selama ini dianggap aman. Pemakaman dihadiri lebih dari 1.000 orang sebagai dukungan kepada keluarga Whittaker atas tragedi yang memilukan itu. Hasil investigasi menunjukkan tidak ada jendela atau pintu yang rusak. Ini berarti tidak ada orang yang masuk secara paksa. Bagian dalam rumah tidak tampak berantakan, berarti tidak ada motif penjara harta benda. Tidak ada barang hilang kecuali HP milik Bart. Dan satu lagi yang aneh adalah senpi milik Kevin yang digunakan untuk menghabisi para korban ditinggal begitu saja di ruang tengah dekat para korban tergeletak. Di tempat lain ditemukan kaos tangan. Karena tidak ada barang bukti yang bisa dijadikan petunjuk untuk menemukan pelaku, detektif mencurigai orang yang terdekat yang tinggal di tempat itu. Dia adalah Jackson, yang baru saja keluar dari penjara dan pernah berusaha menghabisi dirinya dengan senpi. Ini berarti dia memiliki senpi, maka dia pun ditangkap dan diinterogasi. Ketika nomor seri senpi dicek, ternyata nomornya beda dengan senpi milik Kevin yang dipakai untuk menghabisi para korban. Berarti dia gugur sebagai tersangka, maka dia pun dilepas. Penyelidikan detektif beralih pada senpi milik Kevin. Ada hal yang janggal. Kenapa senpi yang disimpan dalam lemari Kevin bisa dipakai pelaku untuk menghabisi korban? Ini berarti pelakunya seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga Whittaker atau sahabat Kevin. Sayangnya detektif sulit mencari informasi ke Kevin karena dia sudah meninggal. Sedangkan Bart juga tidak tahu ketika ditanya siapa teman dekat Kevin yang punya akses memasuki kamar Kevin.
Detektif mengalami kesulitan kira-kira siapa pelakunya sehingga mereka belum bisa mengambil langkah apapun kecuali terus berupaya untuk menemukan pelaku yang tampaknya tidak mudah. Di tengah kebingungan para detektif, ada kabar yang cukup mengejutkan. Seorang wartawan yang ikut menyelidiki dan mengikuti kasus tersebut mengatakan bahwa dia sudah mengecek daftar mahasiswa yang akan diwisuda di universitas tempat Bart belajar. Dan ternyata tidak ada nama Bart. Yang lebih mengejutkan lagi, ketika wartawan tersebut mencari informasi dari teman-teman dekat Bart, ternyata sudah beberapa tahun Bart tidak aktif kuliah. Dia hanya kuliah pada semester awal saja. Di samping itu, dia juga menggunakan uang SPP yang dikirim orang tuanya untuk bersenang-senang, untuk pesta-pesta, sangat kontras dengan apa yang disampaikan bahwa dia lulus dengan nilai terbaik sehingga mendapat penghargaan. Apa yang disampaikan wartawan tersebut membuat detektif terkejut karena mereka tidak pernah berpikir untuk mencurigai Bart. Akhirnya detektif menentukan bahwa Bart adalah tersangka utama. Beberapa hari kemudian kembali detektif mendapat angin segar ketika ada seseorang yang bernama Adam Tripp datang ke kantor polisi. Adam melaporkan bahwa dia adalah teman sekelas Bart. 2 tahun sebelumnya, dia pernah ditawari Bart untuk menghabisi keluarganya dengan imbalan $20.000 atau sekitar 300 juta rupiah. Namun dia menolak. Kemudian Adam juga menggambar denah rumah korban sesuai yang ditunjukkan Bart. Dan ternyata mirip dengan TKP. Agar tidak dicurigai polisi, Bart minta dilukai di bahunya dengan senpi. Maka Bart diinterogasi polisi namun dia tidak mengakui. Beberapa hari kemudian polisi menunjukkan bukti rekaman percakapannya dengan Adam. Bart pun terdiam. Sayangnya polisi tidak bisa menetapkan dia terlibat dalam tragedi yang menimpa keluarganya karena tidak ada saksi dan bukti. Langkah berikutnya adalah detektif mencari informasi siapa teman dekat Bart. Setelah melakukan penyelidikan secara intensif, detektif mendapat kesimpulan bahwa Bart punya 2 teman dekat. Mereka adalah Chris Brasher, teman satu kosnya, dan Stephen Champagne, teman satu kelasnya, tinggal di lantai yang sama. Chris Brasher dan Stephen Champagne diinterogasi. Namun keduanya mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak terlibat dan tidak tahu apa yang terjadi dengan keluarga Whittaker. Karena tidak ada bukti, detektif melepas mereka. Namun detektif terus memata-matai gerak-gerik keduanya. Setelah melakukan pengamatan selama setahun lebih, detektif mendapat kesimpulan bahwa Stephen lebih mudah diajak bicara. Maka Stephen diinterogasi secara maraton. Merasa tertekan, akhirnya Stephen mengakui bahwa dia memang terlibat dalam tragedi yang menimpa keluarga Whittaker. Namun dia hanya menjadi sopir yang melakukan Chris, dan dalangnya adalah Bart. Berdasarkan pengakuan Stephen, Chris pun diinterogasi. Begitu detektif menyampaikan pengakuan Stephen, Chris tidak bisa mengelak dan mengakui perbuatannya bahwa dia yang menghabisi keluarga Whittaker dengan senpi milik Kevin. Kemudian dia menunjukkan bahwa barang bukti ada di sebuah tas yang dibuang di danau. Setelah melakukan pencarian hampir sehari, polisi berhasil menemukan tas tersebut. Dari dalam tas ditemukan beberapa barang bukti, diantaranya sebuah botol minuman. Ketika dicek DNA pada tutup botolnya, ternyata sama dengan DNA Chris. Alat untuk mencongkel laci tempat menyimpan senpi, telepon seluler milik Bart. Dengan bukti dan saksi yang sudah cukup, saatnya detektif menangkap Bart. Tapi di manakah dia? Berdasarkan keterangan para pelaku, ternyata Bart sudah meninggalkan Amerika dan menetap di Meksiko dengan nama baru Rudy Rios. Rudy Rios sebenarnya adalah teman dekat dan teman sekelas Bart. Dia memberi izin namanya dipakai Bart dengan imbalan uang. Rudy punya saudara yang tinggal di Meksiko. Dia membantu Bart ke Meksiko dan menetap di kota Cerralvo. Di Cerralvo, Bart bekerja di sebuah toko mebel dan berpacaran dengan putri pemilik toko tersebut. Mendengar penjelasan kedua pelaku, detektif segera mendatangi Rudy Rios dan menawari imbalan $10.000 atau sekitar 150 juta rupiah dengan syarat Rudy mau menunjukkan keberadaan Bart. Rudy bersedia. Akhirnya Bart berhasil ditangkap di Meksiko setelah hampir 2 tahun menghindar dari jeratan hukum.
Bagaimana reaksi Ken, ayahnya, begitu diberitahu bahwa Bart, anak kandungnya sendiri, adalah dalang dari segala malapetaka yang menimpa keluarganya? Awalnya Ken tidak percaya, namun pelan-pelan polisi menunjukkan bukti dan saksi. Meskipun Ken sangat syok menerima kenyataan tersebut, namun dia memaafkan putranya itu. Tidak hanya memaafkan, Ken juga memberi dukungan agar Bart dapat melewati masa-masa berat yang dijalaninya dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Apalagi Ken sudah menikah lagi dengan Tanya Youngling beberapa tahun setelah ditinggal Patricia dan Kevin. Ken dan Tanya selalu menyempatkan diri mengunjungi Bart di selnya untuk memberinya semangat. Tahun 2007 sidang untuk Bart dimulai. Pada saat persidangan inilah untuk pertama kalinya Bart mengakui perbuatannya. Motifnya adalah tidak ingin kebohongannya diketahui keluarganya, dan motif lainnya adalah mendapat warisan keluarga. Sebelum keputusan persidangan, Ken memohon hakim agar putranya tidak dijatuhi hukuman. Akhirnya hakim mengetokkan palu. Steven karena sudah membantu polisi dihukum 15 tahun, Chris pelaksana yang menghabisi korban dihukum seumur hidup, dan Bart sang dalang dijatuhi hukuman. Bart dan ayahnya Ken tentu sangat sedih. Bersama pengacaranya mereka mengajukan banding agar hukuman untuk Bart mendapat keringanan. Namun upaya banding mereka gagal. 1 September 2017, Bart diberitahu bahwa hukumannya akan dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2018. Mendengar berita yang menyedihkan itu, Ken membuat surat permohonan khusus kepada pengadilan tinggi di Texas bahwa dirinya telah memaafkan Bart. Dia yakin almarhumah ibu dan adiknya pun demikian. Karena itu Ken memohon agar putranya itu diberi keringanan hukuman. Ken juga menulis sebuah buku yang menceritakan bahwa apapun yang terjadi pada keluarganya, dia tetap memaafkan Bart. 5 hari kemudian, pengadilan tinggi menjawab bahwa mereka tidak mempunyai otoritas untuk memberikan keringanan hukuman. Yang punya hak adalah Gubernur Texas. Namun sampai hari H tidak ada jawaban dari Gubernur Texas. Akhirnya pelaksanaan hukuman untuk Bart pun disiapkan. Ken dengan sedih menemui Bart untuk terakhir kalinya, mengucapkan selamat berpisah. Keduanya bertangisan penuh haru. Bart mendapatkan makanan terakhir yang dimintanya, ayam, nasi, kacang merah, dan sayuran. Dokter sudah siap dengan peralatan dan obat yang digunakan untuk memberi injeksi. Beberapa polisi sudah mengawal Bart menjelang akhir hidupnya. Namun tak disangka, 40 menit sebelum pelaksanaan, telepon di penjara berdering. Tanpa diduga, Gubernur Texas menyatakan memberi pengampunan kepada Bart, sehingga hukumannya menjadi seumur hidup. Tak dapat dibayangkan betapa bahagianya Ken dan Bart mendengar kabar tersebut. Dan pengampunan tersebut baru diberikan pertama kali oleh Gubernur Texas. Sekian dulu guys, semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini, dan terima kasih sudah menyaksikan.